Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, hiladi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasulullah mabba. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semua yang udah hadir tepat waktu ya. Jadi di minggu kelima ini kita akan masuk materi tentang perulangan ya, atau tentang looping. Cuman sebelum kita mulai materi perulangan, kita coba bahas dulu tugas ya, tugas yang kemarin saya berikan mengenai selection ya, if, else, which. Ya. Oke, kita bahas itu ya. Khawatir nanti kalian masih ada yang bingung atau keliru ya. Oke, kita dari mulai tugas 4A dulu. Nah, tugas 4A ya, jadi di sana kalian disuruh membuat program ya, program untuk memberikan diskon ya, diskon terhadap sebuah pembelian gitu ya. Oke. Nah, aturan diskonnya seperti apa? Nah, aturan diskonnya yaitu jika membeli dua nih ya, jika membeli dua ya, nih jika membeli dua buku maka dia mendapatkan diskon 5% ya. Jika membeli dua. Oke. Kemudian jika membeli antara 2 sampai 4 dia dapat diskon 10%. Ya. Oke, antara 2 sampai 4 dia belinya diskonnya 10%. Kalau di atas 4 dia akan mendapatkan diskon 15% ya. Oke, nah langkah yang pertama yang harus dilakukan nih, kita langsung praktekkan ya. Oke. Kita hapus. Nah, kita langsung praktekkan aja. Jadi dalam studi kasus nomor 1 kita membutuhkan inputan apa aja. Oke. Kira-kira apa aja inputannya? Ada berapa inputan? Nah, kita lihat soalnya. Nih, kira-kira ada berapa inputan? Ada yang tahu? Kalian kan udah mengerjakan nih. Ada yang bisa jawab? Buku sama harga, Pak. Buku sama, jumlah buku sama harga. Ya. Ya, betul ya. Jadi ada 2 inputan ya. Yang pertama nanti itu kita akan menginputkan jumlah buku yang akan dibeli ya. Yang kedua nanti kita akan menginputkan harga dari bukunya ya. Nah, karena kita membutuhkan dua buah input berarti kita bikin 2 variabel ya. Kita pakai tipe data integer ya. Integer. Kemudian JML ini variabel JML kita gunakan untuk jumlah buku yang akan dibeli sama harga untuk harga buku ya. Seperti itu. Oke, nah setelah membuat 2 buah variabel kita bikin interaksi ya untuk menginputkannya. Oke, misalkan Seut masukkan jumlah buku yang akan dibeli ya, dibeli. Oke. Maka sein JML ya, JML gitu. Kemudian yang kedua Seut masukkan harga buku gitu ya. Tik 2 RP. Nah. Pak, maaf Pak, Ya. itu yang variabelnya JLM bukan JML. Iya, saya tipu.
JML. Nah, jumlah ya. Oke, terima kasih. Kemudian sein berarti ini JML. Nah, di sini kita sudah membuat untuk proses menginput dua buah variabel tersebut ya. Nah, sekarang kita olah ya sesuai dengan aturan dari diskonnya ya. Yang pertama kita lihat aturan pertama yaitu jika membeli di bawah 2 berarti ya, dia dapat diskon 5%. Nah, berarti menggunakan if ya. If ya, membeli di bawah 2 berarti sorry harga kok JML, ini harga ya. Harga. Nah, gini. If JML ya, buku yang dibelinya itu lebih kecil dari 2, nah kita bikin aturan diskonnya. Berarti dia mendapatkan diskon berapa? 5% ya tadi? 5%. Ya, 5%. Berarti kita bikin rumus untuk diskonnya dulu ya. Harga bukunya misalkan nanti di input sekian, berarti nanti kita bikin variabel satu lagi, namanya diskon ya, untuk menampung diskon. Oke, berarti diskon 5% kan ya, diskon 5%, harga kali 5% tuh 5/100 0,05 gini ya. Ini diskonnya ya. Oke. Nah, ini diskon, oh ya, kurang jumlahnya ya. Harga kali jumlah kali ini diskonnya. Berarti JML jumlah kali harga kali diskonnya. Gini, ini untuk diskon. Misalkan beli bukunya kan di bawah 2, berarti beli bukunya misalkan 1 ya. Berarti 1 kali harganya anggap aja 1.000. 1 kali 1.000 berarti 1.000 kali 0,05 atau kali 5%. Itu adalah potongannya. Berarti, oh ya, satu lagi deh. Total ya. Inputannya mah 2, ini cuman kita bikin variabel diskon dan total untuk menampung. Maka total ya, yaitu JML kali harga ya, kita kasih dalam kurung, kemudian kurangi diskon ya, ini diskon. Nah, gini berarti ya, pertama kita ini dulu cari diskonnya, kemudian nanti jumlah yang seharusnya kurangi diskon, maka nanti di cout Anda mendapatkan potongan ya sebesar misalkan gitu ya, RP, kemudian RP diskon ya, berarti potongannya diskon gini ya. Kemudian total yang harus dibayar, pakai handle dulu. Oke, total yang harus dibayar sekarang. Cout ya. Total yang harus dibayar ya. Berarti RP titik ya. Total gitu kan. Nah, gini. Nah, kita berhasil bikin satu kondisi ya, jika beli bukunya
di bawah 2. Di bawah sama dengan 2 aja, biar angka 2 juga termasuk. Oke. Nah, selanjutnya kita bikin kondisi yang kedua. Nah, untuk kondisi yang kedua, karena turunan ya, jadi ketika kondisi pertama tidak memenuhi, kan dia masuk ke kondisi kedua, maka menggunakan else if. Else if. Kemudian ada yang bertanya, dia langsung menggunakan else if. Nggak bisa, harus ada if dulu, ya. Kayak gini. Nah, else if ini bagian dari turunan if. Kayak gini. Oke. Yang else if kondisinya yaitu dia JML harus lebih besar dari 2 dan nah kalau ada 2 kondisi yaitu pakai simbol ini ya NN dan ya. Berarti kondisi yang pertama ini harus benar, kemudian kondisi kedua juga harus benar. JML lebih besar dari 2 dan lebih kecil sama dengan 4. Berarti kalau beli 3 sampai 4 itu dapat diskon ya. Diskon berapa persen? 15% ya. Nah, caranya tinggal copy paste aja ini, nggak usah bikin lagi ya. Ini copy paste nih. Paste 15% ya. Berarti 15%. Nah, gini ya. Oke. Selanjutnya, nah kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga itu tadi apa? Beli di atas 4. 10%, sorry, 10%. Yang ini 10%. Kalau beli di atas 4, baru 15%. Ya. Berarti, else if, ya, di atas 4. JML di atas 4, gitu kan. Nah, ini copy paste lagi aja, ya. Copy paste. Nah, ini tinggal ganti aja diskonnya jadi 15. Nah, gini. Ya. Oke. Nah, terakhir else, bikin else untuk ngampung kalau kondisinya dia menginputkan yang aneh-aneh. So, misalkan kita tampilkan error aja gitu ya. Nah, ini aja. Oke. Ini udah selesai ya. Jadi kita coba running ya. Kita coba running. Nah, masukkan jumlah buku yang dibeli. Kita beli misalkan 3 aja, 3 buku. Kemudian masukkan harga buku. Harga bukunya anggap 1.000 misalkan ya. Bentar, tuh ya. Anda mendapatkan potongan sebesar 300 ya. Karena beli 3 itu diskonnya 10% ya. Ya, kan kalau beli buku 3 kali 1.000 itu 3.000 kan totalnya. Kemudian didiskon 10%, potongannya berarti 300. Sehingga total yang harus dibayar 2.700. Gitu ya. Oke, jadi nanti alurnya kondisinya berdasarkan jumlah buku yang dibeli. Nah, ini pertama ngecek dulu ke sini. Kalau kita jumlah bukunya di bawah 2, bawah sama dengan 2, maka dia akan masuk blok if yang ini. Oke. Jika beli buku di bawah 2. Oke. Nah, tapi misalkan saya input 3, kan di sini JML 3. 3 lebih kecil sama dengan 2, tidak kan? Maka ini kondisinya salah. Kalau kondisi if yang di sini salah, yang pertama salah, maka dia akan mengecek ke kondisi if yang else if yang selanjutnya ke sini. Misalkan kalau 3 kan berarti JML 3 lebih besar dari 2, ya.
Kemudian dan JML lebih kecil dari 4, ya maka kan benar, maka dia akan mengeksekusi blok yang di dalam else if ini, gitu. Setelah berhasil, ya udah, else if yang selanjutnya ini nggak bakal dicek lagi, nggak bakal dieksekusi lagi, termasuk yang else. Dia kalau ada baris program lagi, dia akan mengeksekusi program di selanjutnya di sini ya setelah beres else. Oke, itu untuk yang program diskon buku. Nah, ada yang mau ditanyakan atau yang belum paham mengenai penggunaan if dan else if? Silakan kalau ada, saya buka sesi tanya jawab dulu sebelum ke program yang selanjutnya, yang apa ya, yang kedua itu. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai if, else if. Kalau ada yang belum paham atau mau ditanyakan, boleh silakan. Ada? Paham ya semuanya? Paham, Pak. Oke, kalau paham kita lanjut ke bahas program yang kedua. Nah, untuk program yang kedua, ya, perintahnya buat program dengan menggunakan for dan if, sehingga outputnya seperti bawah ini. Nah, kenapa saya memberikan soal yang ada for-nya, sedangkan for belum diajarkan kepada kalian. Nah, sengaja biar kalian mempelajari for, ketika nanti saya jelaskan, kalian sudah apa? Sudah setidaknya ada gambaran, nggak blank banget gitu ya. Seperti itu. Nah, oke, jadi untuk ini, untuk for, nanti penjelasannya ya akan saya jelaskan ya di materi for. Nah, ini saya coba bikinkan dulu programnya ya, berdasarkan studi kasus yang ditugas. Nah, untuk yang mencetak ganjil genap ini ya, berarti inputannya ada berapa? Ada 2 ya, batas awal dan batas akhir ya. Kita lihat lagi soalnya ya. Jadi buat program dengan for outputnya seperti bawah ini. Oke. Oh, cuma satu kalau ini. Jadi kita ngeset batas akhirnya aja, batas awalnya nggak usah. Jadi mau nggak mau dimulai dari 0. Berarti cuma butuh satu variabel, misalkan integer A. Gitu ya. Saya out ya. Masukkan nilai batas akhir gitu ya. Maka di sini saya in A gitu kan. Nah, kita bikin perulangan untuk ganjil ya. Jadi bikin untuk ganjil dulu ya. Untuk ganjil. Oke. Oke, for ya. Integer ini untuk nilai awal, integer i ya. Integer i sama dengan 0. Kemudian i lebih kecil dari nilai maksimal. Nilai maksimalnya kita set A ya di atas. Kemudian i plus plus. Oke. Nah, gini ya. Nah, kemudian kita, karena yang mau dicetak itu ganjil aja, maka kita bikin kondisi untuk ganjil ya. If ya, jika A ya, jika A ya, AI ya, itu kan perulangannya pakai I, persen 2 sama dengan 1 ya, ini untuk ganjil, maka nih saya out A gitu ya. Nah, gini ya. Nah, udah cuman gitu doang. Ini untuk nyetak yang ganjilnya aja. Kita coba running ya. Nih. Tuh. Masukkan batas akhir. Misalkan kita mau nyetak dari angka 1 sampai angka 20 gitu ya. Berarti batas akhirnya 20. Enter.
Bentar kok 20 semua. I-nya dari 0, I lebih kecil dari A. Oh iya, seoutnya I. Kenapa ini seoutnya A? Seoutnya I. Nah, ini. Oke. Ini nggak usah pakai handle. Nah, ya kita coba running. Oke, nah masukkan batas akhirnya ya, masukkan 20, enter. Tuh ya, jadi yang dicetaknya angka ganjilnya aja ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18. Nah, di pertemuan ini kita akan ngebahas ini nih, for bagaimana cara menggunakannya dan lain sebagainya ya. Oke, jadi seperti itu. Kita akan coba buat yang namanya perulangan. Oke, kita akan bahas itu. Oke, itu ya untuk pembahasan mengenai tugas kemarin ya. Kita akan lanjut masuk materi ya. Oke, untuk pembahasan tugas seperti itu. Kalau ada yang masih belum paham atau masih bingung, boleh ditanyakan ya. Oke, kita pada pertemuan ini akan ngebahas materi yang namanya perulangan atau dalam bahasa Inggris yaitu loop ya, looping, loop ya. Nah, di perulangan ini ada 3 subbahasan ya. For yang pertama ya, for ya. For, yang kedua while, yang ketiga do while ya. Nanti ketiga ini fungsinya untuk perulangan semuanya ya. Cuman cara menggunakannya seperti apa nanti kita akan bahas ya. Cara menggunakannya. Kita coba bahas dulu dari for ya. Oke, dari for ya. Jadi fungsi for adalah untuk mengulang statement sampai kondisi statement salah. Jadi fungsinya for itu untuk melakukan perulangan. Jadi seperti ini. Misalkan kalian mau mencetak angka dari 0 sampai 10 gitu ya. Nah, kalau kalian manual ya, kalian berarti harus masukin misalkan 1, 2 atau masukin ke dalam variabel misalkan. Berarti harus bikin 10 variabel misalkan ya. Variabel A untuk menampung 1, variabel B untuk menampung 2, variabel C untuk menampung angka 3 dan seterusnya terus nanti kalian cetak. Nah, kalau kayak gitu nanti kebayang ya lama bikin program atau hanya untuk menampilkan angka 1 sampai 10. Oke, anggap aja argumen dari kalian, itu mudah Pak, tinggal copy paste ganti nama variabel gitu ya, cepat. Iya, kalau datanya 10, kalau datanya 1000, kebayang nggak? Atau 1.000.000, kebayang nggak kalian membuat copy paste sebanyak 1.000.000 kali? Mau berapa hari itu bikin program ya, cuma untuk mencetak angka 1 sampai 1.000.000 ya, mencetak angka 1 sampai 1.000.000 butuh berhari-hari. Kalau menggunakan for, kalian nggak nyampe 1 menit, cuman beberapa detik itu udah bisa, udah beres ya. Jadi seperti itu. Kenapa kita perlu menggunakan for ya? Jadi itu salah satu alasannya, biar mempermudah dan mempercepat dalam pembuatan program yang membutuhkan perulangan. Ya. Jadi seperti itu. Nah, for itu ya sintaksnya adalah dengan menggunakan keyword for. Nah, gini. Ini for ya, sintaksnya yaitu pertama ketikan keyword for, kemudian dalam kurung ya, kurung buka kurung tutup. Setelah itu kurung kurawal buka kurung kurawal tutup ya. Nanti programnya akan dituliskan di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, sekarang kita akan bahas yang ada di dalam kurung for-nya ini.
kalau di dalam kurung kalau di dalam kurung yang if itu cuma satu kondisi dan nilainya itu benar atau salah. Nah, kalau di for itu ada 3 kondisi, ya ada 3 statement, ya. Jadi, ya, statement yang pertama ini isinya adalah nilai awal. Nah, kan perulangan itu kita perlu ngeset dulu kita mau melakukan perulangan dari angka berapa? Apakah dari angka 0, dari angka 1, dari angka 100, atau dari angka 2000 misalkan. Jadi bebas. Jadi kita bisa set nih nilai awal dari perulangannya. Ya. Misalkan kita mau buat perulangan dari angka 100 sampai 200, berarti nilai awalnya 100 gitu ya. Jadi itu untuk perulangan. Ya. Jadi perulangan nilai awal ya. Jadi kita perlu ngeset nilai awal dari perulangan. Nah, nilai awal itu di statement yang pertama ini ya. Kemudian titik koma nih sebagai pembatasnya, titik koma ya. Statement kedua. Nah, statement kedua ini isinya adalah batas akhir atau kondisi ya. Nah, jadi ini yang paling penting nih di statement kedua. Selama statement kedua ini bernilai benar, perulangan akan terus dilakukan. Jadi pokoknya kondisi di sini benar terus, maka dia akan terus-terusan melakukan perulangan sampai kondisi di sini salah, baru dia akan berhenti melakukan perulangan di statement kedua salah ya. Oke. Seperti itu. Jadi statement kedua ini sebagai kondisinya ya, kondisi atau bisa jadi sebagai syarat nilai ujungnya sampai nilai itu bernilai salah gitu ya. Tuh yang statement kedua. Kemudian statement ketiga itu bernilai increment atau proses penambahan atau decrement, proses pengurangan nilai. Nah, jadi nilai awal ini tidak stagnan ya, tapi harus berubah ya. Berubahnya ini menggunakan statement yang ketiga ya, baik itu mau perubahannya itu menambah atau mengurang ya, agar nanti nilainya berubah dan mencapai kondisi salah biar perulangannya berhenti. Kalau misalkan tidak ada perulangan ya, nanti misalkan nilainya statis seperti itu aja, perulangan tidak berhenti ya. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba simulasikan dulu bagaimana cara menggunakan for ya. Oke. Ini ya. Kenapa kita perlu for gitu ya. Nah, pertama, di sini saya akan membuat program untuk mencetak angka 1 sampai angka 10 ya, menggunakan for. Berarti langkah pertama yaitu kita keywordnya dulu panggil for gitu ya. Kemudian dalam kurung tutup, dan kurung kurawal, gini kan. Nah, oke. Gini, for. Oke. Setelah kalian mengetikkan keyword for, kemudian kurungnya juga, langkah selanjutnya yaitu kita set nilai awal. Berarti kita deklarasikan variabel ya untuk nilai awalnya. Integer misalkan i ya. Nilai awalnya mau kalian mulai dari angka berapa? Karena kita mau mencetak angka 1 sampai angka 10, berarti nilai awalnya kita set 1 gitu ya. Oke. Di sini kita sudah ngeset nilai awal dari perulangannya, yaitu kita mulai dari angka 1. Titik koma ya. Selanjutnya kita bikin kondisi ya. Karena yang kita inginkan itu
itu kita mencetak 1 sampai 10 berarti kondisinya adalah I harus kurang sama dengan 10 ya. Ya. Jadi kalau I sudah mencapai angka 10, dia udah beres. Terus ketika nanti I angka 11, maka nilainya salah kan, maka dia berhenti perulangannya. Oke. Selanjutnya di sini kita butuh increment-nya atau proses penambahannya. Berarti I plus plus. Ini untuk proses penambahannya ya. Nah, sekarang kita say out. Say out I gitu kan. Nah, kita kasih batas saja pakai ini, strip ini. Nah, kayak gini. Jadi kita nanti akan mencetak angka dari 1 sampai 10 ya ini. Jadi ini kondisi pertama sebagai nilai awal, kita deklarasikan I sama dengan 1. Kemudian syarat untuk berhentinya I lebih kecil sama dengan 10 atau juga boleh I lebih kecil dari 11. Biar 10-nya masuk, ya boleh juga kayak gini ya. Dan ini statement yang ketiga untuk penambahannya I plus plus ya. Oke, kita jalankan nih. Tuh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke. Jadi seperti itu ya proses perulangan tuh. Jadi alurnya ya dari sini ya program akan ngecek sini. Oh, ini ada integer I isinya 1 ya. Oke. Nih I isinya 1, maka di sini I berapa? 1 ya. 1 ya. Apakah 1 lebih kecil dari 11? 1 lebih kecil dari 11 nggak? Iya kan? Betul, maka dia akan mengeksekusi ke dalam. I plus plus berarti 1 plus plus nanti akan jadi 2. Maka I dicetaklah di sini 1 ya. Kemudian strip. Nah, kemudian program akan ke sini lagi, ke atas lagi ya. Karena udah I plus plus, I-nya sekarang udah jadi 2. Nah, yang nilai awal ini tidak dieksekusi lagi, ini hanya di awal aja. Nah, selanjutnya akan ke sini, I-nya sekarang udah jadi 2. Ya. Oke. Sekarang akan dicek, apakah 2 lebih kecil dari 11? Betul ya, 2 lebih kecil dari 11, maka akan masuk ke dalam blok ini. Maka di sini akan dicetak 2. Ya. Kemudian strip, dia akan ke atas lagi ya. Oke, sekarang karena tadi udah di I plus plus, dari 2 sekarang udah menjadi 3 ya. Oke, 3. Nah, 3 lebih kecil dari 11? Iya. Nah, kalau iya berarti jalankan lagi di sini 3 ya. Maka dicetak nih 3 ya. Oke, setelah 3 mungkin dia ke atas lagi, maka jadi 4 dan seterusnya sampai dia jadi ini 10 ya, sampai angka 10. Nah, setelah 10 dia akan ke atas lagi tetap ya. Karena I plus plus jadi 11 ya ini ya. Nah, sekarang akan dicek apakah 11 lebih kecil dari 11? Tidak kan? Nah, ketika kondisi ini sudah mencapai tidak, maka dia akan melanjutkan ke baris selanjutnya. Seperti itu. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu untuk for? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Gimana? Untuk for, paham semuanya? Nah, untuk yang I itu tuh variabel, Pak. Iya, I ini variabel ya. Variabel I, ini integer I. Ada lagi? Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, untuk deklarasi ini nggak mesti harus di dalam. Boleh juga di luar. Misalkan ini hapus I-nya gitu ya.
bukan I-nya. Tipe datanya berarti integer I gitu ya, deklarasiin di luar. Nah, nanti di dalam for tinggal pakai aja I sama dengan 1, I sama dengan lebih kecil 11, I plus plus. Gitu. Gitu ya. Oke. Sebenarnya nama variabel nggak mesti I, bebas ya, penamaan variabel juga bisa, misalkan nama variabel ini coba gitu ya. Ya udah, di sini berarti coba ya. Coba sama dengan 1, coba lebih kecil dari 11, kemudian coba plus plus. Maka nanti di sini say out coba. Oke, nah seperti itu. Jadi intinya penamaan variabelnya bebas, nggak mesti I. Nah, kita coba running nih. Tuh ya, dia berhasil mencetak 1 sampai 10 ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya gini, bagaimana kalau kita mau mencetak dari 20 sampai 40? Caranya gimana? Gimana? Ada yang bisa? Saya mau mencetak dari 20 sampai 40, berarti gimana? Silakan kalau ada yang ini, yang mau jawab. Coba sama dengan 20. Coba sama dengan 20, terus coba kurang dari 40. Kurang dari 40 ya. 41 ya, biar 40-nya masuk ya. Ya. Nah, kalau mau dari 40 berarti ini kurang darinya pakai sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, gitu. Oke, kita cetak. Cetak ya, tuh ya. Dia mencetak dari angka 20 sampai 40, seperti itu. Mudah ya, penggunaan for itu mudah banget ya. Ya, Pak. Oke, siap. Nah, selanjutnya gini. Saya kasih tadi kasus gini. Kan ini mencetak dari contoh ya. Misalkan dari angka 1 ya. Kita akan mencetak dari angka 1 sampai angka 10 gitu ya. Nah, ini ya kayak gini. Nah, bagaimana caranya kalau saya mau mencetak dari angka 10 sampai angka 1? Kita balik nih ya. Enggak dari angka 1 sampai angka 10, tapi dari angka 10 sampai angka 1. Gimana caranya? Ada yang bisa? Cobanya sama dengan 10 berarti, Pak. Ini coba sama dengan 10. Terus? Ya. Terus cobanya sama dengan lebih dari 1. Terus cobanya minus. Ini berarti coba lebih dari sama dengan 1. Ini berarti bukan lebih kecil ya, berarti lebih besar. Lebih besar gini. Ya. Dari 1. 0 aja 0. Oh, 0. Oke, berarti ini sama dengannya hilangin ya. Ya. Nah, lebih besar dari 0 terus? Terus cobanya minus. Oke. Mantap. Bagus nih, benar ya. Seperti ini ya. Jadi ini nilai awal, karena kita mau mencetak dari 10 sampai 1, maka nilai awalnya kan 10, berarti nilai akhirnya 1 ya. Karena itu menurun, pengurangan, maka proses perubahan angkanya itu dikremen ya, berarti dengan minus. Dan ini syaratnya harus lebih besar dari 10. Kita coba running. Tuh ya, dia mencetak dari angka 10 sampai angka 1. Seperti itu ya. Oke. Mudah ya, jadi penggunaan perulangan tuh cuma seperti itu ya. Boleh juga ya,
contoh kalian pengen membuat anggap aja lagi dihukum kalau di SD itu ya, kalau kita melakukan pelanggaran biasanya siswa suka dihukum menulis kata-kata saya tidak akan mengulangi lagi, misalkan sebanyak 20 baris gitu ya. Nah, kalau pakai program itu bisa cepat ya. Tinggal gini aja misalkan ini sebanyak 20 baris misalkan ya. Saya mau menulis, saya tidak akan mengulangi lagi sebanyak 20 kali. Ya udah, tinggal gini aja. Ini kita buat perulangan dari 1 sampai 20. Nah, kemudian nanti tuliskan di sini ya. Saya tidak akan mengulangi lagi. Saya tidak akan mengulangi lagi gitu ya. Oke. Nah, kita running ya. Cuman butuh berapa detik saya udah beres nih. Membuat tulisan saya tidak akan mengulangi lagi sebanyak 20 kali gitu ya. Tuh, saya tidak akan mengulangi lagi. Tuh. Tuh, saya tidak akan mengulangi lagi, saya tidak akan mengulangi lagi. Gitu ya. Ini tipe ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi fungsi perulangan itu ya nanti akan sangat membantu dan akan sering dipakai ya. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi kalian harus menentukan nilai awalnya, kemudian nilai batas akhirnya atau kondisi ya yang harus dijalankan selama perulangan itu benar dan increment atau decrementnya. Oke. Nah, selanjutnya nih berkaitan dengan tugas ya. Di tugas kita membuat perulangan dari 1 sampai 10 gitu ya. Tapi harus ganjil genap. Namun sebelum itu, kan kalau ini ya, nilai awalnya, ini saya rubah dulu. Misalkan itu pakai apa? Coba ya, coba. Oke. Misalkan kan ini program mencetak angka 1 sampai 20 ya. Nah, saya pengen si nilai awal dan nilai akhirnya itu kita tentukan ketika program sedang dijalankan atau ketika program sedang di-running. Nah, karena ada nilai awal dan nilai akhir ya berarti kita butuh inputan ya. Misalkan ya kita butuh nilai awal dan nilai akhir. Kita bikin variabel namanya awal dan akhir gitu ya. Oke. Maka kita seoutkan, masukkan nilai awal gitu. Masukkan nilai awal gitu ya. Maka sein awal gitu kan. Kemudian seout, masukkan nilai akhir gitu. Oke, maka sein akhir. Tuh, seperti itu ya. Nah, setelah memasukkan nilai awal, nilai akhir, kita masukkan ke sini ya. Berarti nih angka satunya ganti dengan nilai inputan ya. Nilai inputan, nilai awal berarti coba sama dengan awal gitu ya. Jadi berapapun angkanya yang dimasukkan itu akan menjadi nilai awal gitu ya. Kan masukkan ke coba dan nilai akhirnya ini 20 ganti menjadi akhir. Jadi nanti kondisinya yaitu sesuai dengan angka yang diinput ya. Nah, selanjutnya kita coba jalankan nih. Oke, masukkan nilai awal misalkan 4 ya. Masukkan nilai akhir misalkan 15. Enter. Tuh ya. Jadi dia melakukan perulangan dari 4 sampai 15. Jadi kalau misalkan kita ingin ngeset si angka nilai awalnya dan syarat kondisi yang keduanya sampai berapa, itu bisa seperti ini caranya. Jadi kita bikin variabel ya 2, kemudian nanti kita masukkan
nilai awal akhirnya, kemudian nanti ke sini kan ya, dimasukin ke ini, ke parameter. Ya, ke parameter pertama itu nilai awalnya, ini kondisi, dan ini untuk perulangan. Oke, itu ya. Kalau kita misalkan mau melakukan perulangan dengan nilai awal dan nilai akhirnya sesuai dengan yang diinginkan oleh user gitu ya, mulai dari berapa sampai berapa. Nah, berkaitan dengan tugas ya, yang kemarin kita kan membuat tugas mencetak angka sekian sampai angka sekian. Kalau ini kan dicetak semuanya ya 45 sampai 15 gitu ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 15. Kalau misalkan saya mau mencetak yang angka ganjilnya aja, tinggal dikasih kondisi di dalam blok for ini ya. Contoh saya mau mencetak angka genap. Ya udah, kasih if, kondisi if ya. Untuk genap apa? Coba ya, persen 2 ya, sama dengan 0 ini ya. Kemudian kita ini cut aja ini ke sini, ke dalam for. Nah, kayak gini. Udah, selesai ini. Ini yang akan dicetak yang genapnya aja ya. Oke, kita coba running ya. Nah, masukkan nilai awal. Misalkan saya mau bikin perulangan dari 6 ya sampai 24 misalkan ya. Masukkan nilai akhir 24. Nih, kita cetak. Tuh ya. Dia ngecetak yang angka genap nih, angka ganjil nggak ada nih ya. 2, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya ya. Jadi seperti itu ya, mudah ya. Jadi nanti kalian tinggal atur aja ya si kondisinya ya. Kalau misalkan mau mencetak berdasarkan kondisi tertentu. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya buka sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Paham semuanya? Paham nih untuk for? Paham, Pak. Ya. Oke, kalau paham ya, jadi untuk for seperti itu ya. Nanti ini ada beberapa contoh juga ya di PPT, ya bisa kalian nanti coba-coba ya. Oke, untuk for. Nah, selain for, perulangan itu bisa menggunakan while ya, while ya. Nah, pada hakikatnya itu sama aja ya, mau menggunakan for atau mau menggunakan while ya. Ya. Sintaksnya untuk while, kalau for tadi di dalam kurungnya ada 3 statement ya. Nah, kalau di while itu cuman ada satu kondisi, sama seperti if ya. Jadi yang nilai dalam kurungnya itu hanya menghasilkan apa? True or false ya. Oke, contoh gini. Saya mau mencetak angka dari 1 sampai 10 dengan menggunakan while ya. Caranya yang pertama itu keywordnya itu adalah while, gini ya. Kemudian dalam kurung kurawal ya. Oke. Nah, oke. Nah, selanjutnya seperti di for kita perlu nilai awal ya. Nah, nilai awal di while itu ditulis sebelum keyword while. Contoh saya mau beri nilai awalnya 1 ya, berarti integer i sama dengan 1 gitu ya. Nah, di sini nulis nilai awalnya. Oke. Kalau di for itu di statement yang pertama kan ya. Nah, selanjutnya butuh kondisi ya.
Kalau di for itu di statement kedua. Nah, kalau di while kondisinya itu di dalam kurung sini. Misalkan ini saya mau membuat program mencetak angka dari 1 sampai 10, berarti kondisinya karena nilai awalnya dari 1 berarti kondisinya itu I harus lebih kecil dari 10, lebih kecil sama dengan dari 10. I berarti di sini lebih kecil sama dengan 10 ya. Ini kondisinya ya. Nah, selanjutnya kalau di for itu di statement ketiga itu ada untuk increment atau decrementnya, penambahan atau pengurangannya. Nah, kalau di while itu ditaruhnya itu di baris terakhir di dalam blok while. Contoh I di sini plus plus gini. Nah, di sini ya untuk I plus plus. Jadi nanti untuk mencetaknya di sini say out ya. Misalkan I gitu. Nah, kayak gini. Nah, ya seperti ini. Ya. Jadi nilai awalnya itu disimpan di sebelum keyword while, ya. Kondisinya di dalam kurung while dan incrementnya itu di baris terakhir sebelum ini kurung kurawal tutup. Nah, seperti ini, ya. Jadi seperti itu. Nanti programnya ya taruh di dalam blok while ini. Ya. Oke. Kita coba running. Tuh, ya. Dia mencetak dari angka 1 sampai 10. Ya. Dengan menggunakan perulangan while. Seperti itu caranya ya. Jadi ini nilai awalnya. Kalau misalkan ini alurnya kayak gini. Misalkan dari sini I sama dengan 1, ya berarti isi I ini adalah 1. Ya, kemudian masuk ke baris ke-7 nih, berarti ini I ya 1, ya berarti 1 lebih kecil dari 10, ya kan? 1 lebih kecil dari 10, maka dia masuk ke dalam blok while, masuk sini, maka I tadi berapa? 1, maka ini dicetak cout 1, ya. Kemudian I++, nah nanti akan menjadi 2, masuk lagi ke sini ke while. Sekarang I-nya jadi, karena udah di plus jadi 2 ya, 2 lebih kecil sama dengan 10, benar ya, 2 lebih kecil dari 10, maka masuk ke blok ini, blok while, maka I barusan berapa? 2, ya. Oke, 2, kemudian ke sini I++ jadi 3, dia masuk lagi ke atas lagi. Maka ini jadi 3, ya I-nya. 3 lebih kecil dari 10, benar kan? 3 lebih kecil dari 10, maka ini I jadi 3. Nah, dan seterusnya sampai nanti I di sini 10, ya. Oke, I 10, kemudian I++ jadi 11 kan? Kita masuk ke atas, ya. Kemudian I di sini 11 kan? Apakah 11 lebih kecil dari 10? Enggak kan? Enggak, maka kalau enggak, ini enggak bakal dijalankan. Tapi nanti program akan melanjut ke baris-baris selanjutnya. Seperti itu. Itu untuk penggunaan while. Oke, sampai sini untuk penggunaan while. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Oke, kalau tidak ada ya, kita lanjut ke yang terakhir ya, yaitu do while ya. Oke. Jadi kalau while itu ya, nah kalau while itu dia udah langsung menyatakan ininya ya, statementnya ya. Kalau do while ya, sintaks while-nya itu di terakhir, jadi bentuknya seperti ini. Nah, saya hapus dulu. Ya. Jadi do while itu bentuknya seperti ini. Do kurung kurawal, ya. Baru di sini while. Ya. Nah, kayak gini bentuknya kalau do while. Ya. Nah, jadi
while dengan do while ini mirip-mirip. Ya, sama. Cuman bedanya kalau do while setidaknya ketika kondisi while ini salah, setidaknya satu kali bakal dieksekusi yang di dalam blok sini. Ya, misalkan nih. Kita bikin ya perulangan dari 1 sampai 10. Kan integer i sama dengan 0 atau dari 1 ya. Oke. Nah, syaratnya adalah i harus lebih kecil sama dengan 10 misalkan ya. Kemudian i plus plus di sini berarti ya. I plus plus. Nah, gini. Berarti cout-nya di sini, cout ya. I gitu kan. Nah, seperti ini ya. Jadi ini mencetak angka 1 sampai angka 10. Ya, kita coba running. Ya. Tuh ya, dia mencetak angka 1 sampai angka 10 ya. Bagaimana kalau misalkan kondisinya itu salah, misalkan di sini i-nya 11. Ya. Kalau 11 ya, kalau pakai while ya ketika nilai awalnya 11 di dalam blok ini nggak bakal dijalankan kan? Ya. Karena apa? Kondisinya 11. Nah, kalau do while di sini akan dijalankan setidaknya satu kali ya. Jadi setidaknya satu kali ini dijalankan, tapi ke sini nanti dicek salah. Oh, kalau salah berarti dia nggak bakal balik lagi ke atas ya. Jadi setidaknya satu kali dijalankan do while tuh, cuman itu aja bedanya antara while dan do while. Kalau while itu udah langsung dicek kondisinya. Nah, kalau misalkan nilai awalnya saya kasih 11, sedangkan syaratnya harus lebih kecil dari 10, kalau pakai while itu nggak bakal dieksekusi sama sekali yang ada di dalam kurung kurawal ini. Kalau pakai do while dia dieksekusi dulu nih. Ini eksekusi dulu baru nanti dia dicek ya. Jadi setidaknya satu kali dijalankan. Nih, kita coba running, maka 11 ini akan dicetak, habis itu udah berhenti. Ya. Tuh, ya, jadi 11 ini dicetak setidaknya satu kali. Seperti itu untuk do while. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung tanyakan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Enggak, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Kalau tidak ada, ini ada satu lagi, continue. Ya. Ada yang namanya keyword continue. Ya. Nah, keyword continue itu yaitu untuk, kan kemarin kita udah belajar break ya, kalau di switch break itu untuk berhenti kan, baik itu berhenti di case, termasuk di perulangan juga bisa di break ya. Misalkan nih, mumpung ini ingat break. Nah, misalkan nih kita pakai for aja dulu ya, biar lebih gampang. Misalkan for ya, integer i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 10, kemudian i plus plus. Ya, kemudian di sini cout i gini ya. Nah, gini. Oke, ini kan mencetak angka dari 1 sampai 10. Ya. Nah, contohnya saya pengen ngebreak ketika angka itu sudah nyampe 7, pengen di stop misalkan.
Nah, misalkan if ya, ketika I sudah sampai angka sampai dengan 7 ya, maka dia di break ya, di stop. Nah, saya pengen gini ya. Jadi selama angka I tidak 7, maka yang di dalam blok if ini nggak bakal dieksekusi. Tetapi ketika sampai 7, dia akan dieksekusi. Ya. Oke, kita coba running. Tapi kalau harus itu info-info aja. Ya, minimal kalau Tuh, ya. Jadi ketika sampai angka 7, dia di stop. Ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas 7, break, stop. Maka perulangannya itu di stop. Itu perintah break ya. Nah, kalau continue itu dilompat si perulangannya. Continue. Nah, ada keyword namanya continue. Ya. Jadi continue itu ketika sudah sampai, misalkan di sini ya, jika I-nya sudah sampai angka 7, maka dia akan diloncat di si ini ya, akan diloncat ya. Jadi nanti dia tidak akan menjalankan si I ketika kondisi I di angka 7 ya. Coba running. Tuh ya, angka 7-nya tidak ada. Jadi satu kali perulangan itu diloncat ketika di angka 7 seperti itu. Ya. Jadi fungsi continue itu untuk nge-skip satu kali atau ngeloncat satu kali. Ya. Satu kali, contoh kalau di perulangan ya, ngeloncat satu kali perulangan. Jadi intinya untuk lanjutin aja, nggak usah. Jadi ketika nyampe sini nih program, lanjut aja, berarti ini tuh nggak dieksekusi. Jadi dia langsung balik lagi ke atas. Ya. Oke, itu untuk continue. Ya. Oke, mungkin itu ya untuk materi kita kali ini, dan yang paling terpenting itu kalian mencoba dan mempraktekkan ya penggunaan for, while, do while, dan continue ini. Ya. Nah, sekarang saatnya kalian melakukan sendiri ya, melakukan perintah-perintah menggunakan for dan while ya. Oke. Sebelum saya ini berikan tugas mandirinya atau praktikum mandirinya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, nanti siang saya akan posting, atau sebentar lagi saya akan posting di e-learning untuk praktikum mandiri. Langsung praktekkan hari ini juga ya, mumpung masih hangat-hangat. Nah, sekarang tugas kalian buka dulu PPT-nya. Di situ ada banyak contoh-contoh program. Silahkan kalian praktekkan, ya, praktekkan secara mandiri ya. Nanti saya kasih studi kasus tugas ya. Nanti saya posting. Oke. Mungkin itu aja ya untuk materi kita pagi ini ya. Takutnya nanti materi yang barusan sudah saya sampaikan puyeng ya, kalian praktekkan. Jadi silakan praktekkan dulu itu ya. Nanti kalau udah lancar, kita akan lanjut penggunaan for di dalam for ya. Termasuk dua level perulangan ya. Misalkan ada for, nanti di dalamnya ada for lagi, kemudian ada kondisi lagi kayak gitu. Jadi nanti berlevel gitu for-nya ya. Seperti itu. Oke, sementara saya kasih basicnya dulu aja ini, kalian praktekkan biar nanti kalian bisa lebih mudah untuk mencerna materinya. Oke, mungkin itu aja ya untuk pertemuan kita kali ini. Silahkan praktekkan yang ada di PPT, dan nanti silahkan kerjakan studi kasus yang akan saya posting ya. Oke, yang akan saya posting di e-learning. Terima kasih. Mari kita akhiri perkuliahan kali ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.